kapiler-kapiler di dalam itu menjadi pecah dan karenanya keluar bersama-sama dengan keringat. Nah, gejala hematihidrosis yang dialami oleh Yesus itu membuat kulitnya tuh sangat rentan nanti ketika dia dicambuk. Nah, dengan kondisi Yesus yang tidak makan, tidak minum dan semalam-malaman ditambah dengan hematihidrosis membuat kondisinya rawan. Lagi pula dia dicambuk dengan cambuk Romawi. Cambuk Romawi itu jangan bayangkan seperti cambuk-cambuk kita, tidak. Itu satu gagang semacam ini, itu kira-kira ada 6 sampai 7 jalur dan masing-masing jalurnya itu diberikan dari runcingan tulang dan juga logam berbentuk seperti mata kail. Jadi pada waktu mata kail ditaruh dan ditarik, krek, itu menunjukkan itu sampai isi daging itu keluar. Nah, Yesus dicambuk berapa kali? Kalau saudara ingat apa yang Paulus katakan, kesaksian Paulus, dia bilang dia pernah disesah 40 kurang 1 pukulan. Mengapa 40 kurang 1 pukulan? Karena tradisi Yahudi, orang dicambuk itu 40 kali. Nah, tidak boleh lebih dari 40 kali karena itu dianggap menghina saudaranya. Karena mereka tidak mau melebihi 40, maka biasanya cambuk hanya dilakukan 39 kali. Makanya Paulus bilang dia disesah 40 kurang 1 pukulan. Masalahnya Yesus tidak dicambuk oleh orang-orang Yahudi, tapi oleh orang-orang Romawi. Dan ada ahli yang mengatakan bahwa pencambukan itu berapa kali itu tergantung suasana hati dari si serdadu. Nah, bayangkan bahwa Yesus sudah mengalami semua peristiwa termasuk hematihidrosis pada Kamis malam dan ditambah dengan pencambukan yang begitu brutal. Leon Morris bahkan mengatakan bahwa dalam pencambukan itu isi perut bagian dalam itu bahkan bisa terbuka dan keluar. Nah, dalam hal semacam ini akhirnya setelah dicambuk baru Yesus dibawa ke penyaliban. Kalau kita membaca catatan Injil, dia hampir tidak kuat lagi, lalu sampai akhirnya dibantu oleh Simon orang Kirene di dalam membawa salib. Itu gejala secara medis itu mengalami apa yang namanya hipovolemik. Hipovolemik itu adalah satu gejala di mana dia begitu tekanan darah begitu kuat dan kekurangan darah, dan dengan kondisi semacam itulah dia naik ke atas salib. Pada waktu dia naik ke atas salib dan dia bertahan di atas salib, orang di atas salib itu mereka kan harus bernapas karena belum mati. Nah, apa yang menentukan pernapasan itu? Kalau mereka masih bisa membuat tekanan ke bawah. Jadi kaki itu penting, membuat tekanan lalu naik turun supaya bisa bernafas. Nah, ingat bahwa punggung Yesus itu sudah seperti bubur pada waktu pencambukan. Nah, dengan punggung seperti bubur